When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my Hai semuanya, Halo, nama saya Nelly. nama saya Jeffrey. Halo, nama saya Daniel. Nama saya Priscilia, biasanya dipanggil Cilia atau Prisil. Halo, nama saya Reza. Kami pasangan suami istri yang sudah menetap di Melbourne sejak tahun 2002 dan berjemaat di gereja ICC sejak 2,5 tahun terakhir. Saya adalah lulusan dari University of Melbourne. Saya sudah bergereja di ICC kurang lebih 5 tahun. Sekarang adalah mahasiswi di University of Melbourne dan sudah bergereja di ICC semenjak tahun 2017. Saya udah beribadah di ICC kurang lebih 10 tahun. Lebih tepatnya sejak Agustus 2010. Awalnya itu kita berdua diajak ke gereja ICC oleh teman kerja saya, shout out to Evelyn. Kita bersyukur sekali kita diajakin ke ICC, diintroduce ke ICC, karena di mana di gereja ini kita benar-benar bisa semakin mendalami akan firman Tuhan. Bukan hanya kita dengar saja, cuma kita benar-benar belajar dengan dalam akan hal itu, sehingga kita mengerti dan kita juga bisa mengaplikasikannya di dalam hidup. Saya memilih ICC karena menurut saya pengajarannya sangat baik dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dan pelayanan yang bisa diikut sertakan, dan saya juga banyak bertumbuh di gereja ini. Pertama, saya bisa di ICC itu karena saya diajak om saya. Halo Om Henry, saya awalnya merasa agak kepaksa atau kayak merasa hanya rutinitas saja, tapi lama-kelamaan bersyukur kepada Tuhan, saya bisa betul-betul menjadi seorang Kristen yang bisa dibilang bukan KTP lagi. Pertama kali saya tiba di Melbourne 10 tahun yang lalu, sebenarnya sebelum saya ke ICC, saya ikut kakak ke salah satu gereja di Melbourne dan saya menetap di sana kurang lebih 6 bulan. Di mana saya masih mencari-cari gereja untuk menetap.
Kemudian suatu hari saya ikut housemate saya ke ICC, shout out housemate saya Steffi, di mana saya merasakan pertanyaan-pertanyaan saya terjawab dan secara spiritualitas saya juga merasa terpenuhi. Kemudian setelah mengikuti beberapa kali kebaktian, saya pun menjadikan ICC sebagai gereja tetap saya, di mana saya juga terlibat dalam pelayanan di dalamnya. Dan kita juga sangat bersyukur di mana gereja ICC mempunyai suatu komunitas yang very supportive, yang dengan kehangatannya juga di mana kita juga merasa di welcome waktu kita datang, dan sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas, sehingga ketika kita mengalami suatu masalah atau pergumulan, kita bisa bersama-sama mengatasi masalah itu. Sebenarnya kegiatan di ICC itu banyak sekali dan yang saya ikuti itu juga banyak. Tapi salah satu yang saya mau jelasin dikit itu praise and worship. Nah, praise and worship itu either virtual atau yang secara langsung, itu dua-duanya menurutku itu sangat membawa berkat. Salah satu kegiatan yang saya ikuti adalah kelompok pemuda. Saya masih ingat ketika pendeta Christian baru join ICC tahun 2010. Pemuda di antara kita masih kurang dari 10 orang, dan itu pertama kalinya Crucibles, persekutuan pemuda kita, diadakan. Sejak saat itu kami mulai berkembang jadi semakin besar, jadi seminar, menjadi kelompok kecil, dan ada juga waktu di mana ada persekutuan young professionals, dan segala bentuk discipleship pun masih ada sampai sekarang. Ketika saya mengikuti praise and worship itu, pasti ada aja kayak sharing dari orang, atau the songs, atau short reflection dari Kokris atau dari siapapun, itu pasti kena atau nusuk begitu di struggle di hati. Jadi ketika ikuti itu sangat terberkati banget sih. Kami berdua mengikuti serangkaian acara di ICC seperti persekutuan doa, praise and worship, kelompok kecil atau kami sebut dengan 3G, dan juga family fellowship, dan juga beberapa pengajaran atau special seminar yang kami ikuti setiap hari Sabtu atau di hari-hari lainnya. Salah satu dari kegiatan yang saya ikuti di ICC adalah Gospel Growth Groups atau 3G, yang merupakan program kelompok kecil. Saya dalam kelompok kecil saya, kita belajar firman bareng sambil mengobrol, bercerita-cerita, dan juga tertawa bareng. Saya mau menjelaskan sedikit tentang persekutuan doa, di mana di dalam kegiatan ini kita bukan hanya berdoa, of course itu salah satu pokok dari persekutuan doa, tetapi juga kita mendengarkan firman dari Kokris, di mana kita juga bisa semakin belajar, semakin bisa mengenal akan Tuhan, dan juga tetapi kita ada worshipnya juga, dan yang paling penting of course kita berdoa bersama-sama. Tapi kita bukan hanya mendoakan untuk kita secara gereja internal, tetapi kita juga mau mendoakan untuk orang-orang di sekitar kita, which is yang menurut saya itu sesuatu yang baik. Dan kita juga in the end kita bisa semakin mengenal satu sama lain karena kita ada dibagi ke grup, dan kita bisa bersama-sama share akan mungkin masalah pergumulan kita, dan habis itu kita berdoa bersama-sama. So saya sangat terberkati dengan adanya persekutuan doa di ICC. Dan untuk family fellowship yang kami ikut secara reguler, itu sungguh-sungguh memberkati kami berdua sebagai pasangan, juga di dalam keluarga, di mana kami belajar bagaimana cara membina relasi di dalam keluarga sebagai pasangan suami istri atau sebagai orang tua, dan juga bagaimana membina tali kasih itu dengan Tuhan kita sendiri. Ya, kita juga selain itu belajar dari saudara-saudara seiman kita melalui testimoni dan pengalaman hidup mereka, sehingga iman kita dengan satu sama yang lain semakin bertumbuh secara bersama-sama dan secara komunitas. To
Not a king adorned in splendor, robed in glory, but a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With a word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, dan kepada setiap Anda yang bergabung dengan kami di ibadah online ICC Melbourne, dimanapun Anda berada dan apapun latar belakang Anda, kami bersukacita Anda bergabung bersama dengan kami. Kebaktian ini kita buka di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa menyertai setiap kita. Dengarkanlah suara panggilan beribadah bagi setiap kita. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semua itu ada dan diciptakan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Allah kita yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kuasa, karena Ia telah menciptakan segala sesuatu oleh kehendak-Nya bagi kita, Anda dan saya. Jemaat sekalian, saya adalah seorang guru. Dan pada saat saya mengajar tentang fenomena alam kepada anak-anak, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah, but how does that happen? Bagaimana semua hal itu bisa terjadi? Dan pada saat pertanyaan ini muncul, saya kembali menyadari betapa luar biasanya Allah kita, pencipta segala sesuatu, Allah yang tidak bisa kita deskripsikan atau jelaskan dengan kata-kata. Pagi hari ini mari kita pujikan bersama Indescribable. Kita katakan, You are amazing God. From the highest of heights to the depth of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in a song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, all struck we fall
to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God, who has told every lightning bolt where it should go. All seen heavenly storehouses laden with snow, who imagined the sun and gives source to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God, all powerful, untamable. All struck we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God. Kita katakan indescribable, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God, incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and you love me the same. You are amazing, God. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang menenun kami dalam kandungan ibu kami. Kami bersyukur kepadamu oleh karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat ya Allah. Bukan hanya Engkau mencipta kami dan membiarkan kami hidup sendiri, tetapi ya Tuhan, semua hari-hari kami tertulis sebelum ada satupun daripadanya. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Engkau menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sungguh ya Tuhan, karena apa yang telah Engkau sediakan bagi kami, maka hidup kami ditopang oleh Allah yang sedemikian. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami menganggap remeh semua anugerah umum yang Tuhan sediakan di sekitar kami. Dan ampuni kami ya Tuhan kalau kami tidak melihat bahwa ada kasih karunia Allah yang menopang hidup kami. Sehingga seringkali yang muncul ya Tuhan adalah keluh kesah, yang muncul adalah ketidaksenangan akan situasi hidup kami khususnya di masa pandemi ini. Bapa di surga, kami berdoa agar sukacita kami penuh di dalam Kristus Yesus, bukan ditentukan oleh situasi hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau terus mendorong kami untuk berbuat baik pada orang lain, melayani, mendoakan orang lain di masa pandemi ini. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat di gereja kami, biarlah di masa lockdown ini semakin mereka memikirkan ya Tuhan, bagaimana iman mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, memakai pikiran dan iman mereka untuk semakin mengenal Yesus Kristus yang sudah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari ya Tuhan, berbelas kasihanlah dan berbicaralah, sapalah kami satu demi satu di dalam setiap situasi hidup kami. Dengar doa kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Allah kita. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Mari kita bersama mengikuti New City Catechism, minggu yang ke-42. Kemudian kita akan menaikkan satu lagu pujian, What a Beautiful Name, menjadi penyembahan kita, memusatkan hati dan pikiran kita sebelum kita menerima firman Tuhan.
bagaimana firman Tuhan itu harusnya diterima dan dicamkan. Nah, kita seringkali menganggap bahwa waktu kita mendengarkan firman Tuhan itu lebih seperti seminar, seperti lecture gitu ya, seperti bahan mata kuliah yang kita terima, bisa gali dan kita pertimbangkan dan kita pilih-pilih mana yang kita mau terima, mana yang mau kita tidak terima. Tapi saudara harus ingat, khususnya waktu kita mendengarkan firman Tuhan di dalam konteks umat Tuhan berkumpul bersama-sama. Yang pertama kita harus ingat adalah sikap kita terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan yang dikabarkan dari mimbar Tuhan adalah firman Tuhan pada umat Tuhan. Bahkan di dalam Katekismus Heidelberg dikatakan, the preaching of the word of God is the word of God. Di mana firman Tuhan dikabarkan dalam konteks Injil dan kebenarannya. Kita harus menerimanya dan mendengarkannya sebagai firman Tuhan, bukan sekedar pendapat dan opini manusia. Nah, artinya kita menerimanya tidak asal-asalan, kita dengan tekun mendengarnya, tidak sekali-sekali, kita bersiap mendengarnya. Kalau bisa kita mungkin membaca bagian yang akan dikhotbahkan minggu itu, atau setidaknya kita berdoa, kita menyimak dengan baik-baik, kita mencatat. Mungkin sepulang khotbah atau setelah kebaktian atau minggu itu kita bisa bicarakannya entah dengan orang yang mengkhotbahkan atau dengan jemaat atau anggota yang keluarga yang dekat dengan kita atau dengan teman kita. Tujuannya sekali lagi bukan supaya kita sekedar tambah pintar menambah informasi mengenal firman Tuhan, tetapi supaya kita bisa menyimpan firman itu dalam hati kita. Dan waktu kita menyimpan firman itu dalam hati kita, merenungkannya, memikirkannya, hidup kita diubahkan, cara berpikir kita diperbaharui, dan sikap kita terhadap Tuhan dan sesama itu semakin mendekati apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan itu sebabnya waktu kita berbicara, mendengarkan dan menerima firman Tuhan, itu kita tidak sekedar sedang mendengarkan gelombang suara yang masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tetapi seperti yang firman Tuhan katakan, firman itu harus tinggal di dalam hati kita, mengubah hidup kita sedemikian rupa. Itu baru artinya kita mendengarkan, mencamkan, dan mentaati firman-Nya. Saudara sekalian, di lagu berikut yang akan kita nyanyikan, kita kembali diingatkan bahwa nama Yesus adalah nama yang indah dan berkuasa. Keindahannya penuh kuasa karena pribadi Yesus nyata melalui semua ciptaannya, baik dari bunga sampai galaksi. Dan kuasanya sungguh indah karena pencipta dan pemilik jagat raya ini datang ke dunia dalam kelemahan untuk mati bagi Anda dan saya. Oleh karena itu, pagi ini kita bisa menyanyikan My sin was great, your love is greater. Mari kita angkat pujian ini bersama. What a beautiful name. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. 'Cause Jesus, 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 'c
you.
kita katakan, death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. Yours is the kingdom, yours is the glory, and yours is the name above all names. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, what a beautiful name, what a powerful name. Sungguh ya Tuhan, selain nama Kristus Yesus di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang di dalamnya kami dapat diselamatkan. Di dalam nama itulah sekarang kami memohon, agar pada waktu kami menerima firman ini, Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya, sehingga kami semakin beriman kepadamu, semakin mengasihimu sepanjang sisa umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, kita ada di dalam seri khotbah Reason for Faith, dan hari ini adalah topik yang tidak mudah. Apakah ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman Kristiani? Saya harus persiapan lebih banyak, apalagi khotbah ini tidak terlalu lama, sehingga saudara, saya harap Anda dapat memberikan perhatian penuh mengikuti materi ini bersama. Saya akan membacakan saudara teks yang menjadi dasar khotbah hari ini, Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heavens and the earth. Kalimat yang agung itu mengawali buku yang paling banyak diterjemahkan, dicetak dan dibaca sepanjang sejarah manusia. John Lennox saudara di dalam bukunya The 7 Days That Divide the World menulis demikian. Saya ingat betapa berkesan dalam ingatan saya di malam Natal 1968 ketika saya masih menjadi mahasiswa di Cambridge University. Saya mendengar kalimat itu dibacakan dalam sebuah siaran langsung televisi ke seluruh dunia oleh awak Apollo 8 ketika mereka memasuki orbit bulan. Dan sungguh sebuah capaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghipnotis jutaan orang yang menonton TV pada waktu itu. Untuk merayakan keberhasilan mereka masuk ke bulan, para astronot tersebut memilih untuk membaca teks yang tidak perlu penjelasan tambahan. Meskipun itu ditulis beberapa milenium yang lalu. In the beginning, God created the heavens and the earth. Tetapi sayangnya saudara, hari ini banyak sekali orang Kristen yang memiliki pandangan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan dan iman Kristen itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa disatukan. Kita termakan propaganda saudara, bahwa ilmu pengetahuan itu akan menghancurkan iman Kristen. Ilmu pengetahuan itu selalu berperang dengan iman Kristen.
Francis Schaeffer sudah pernah menulis dalam bukunya yang cukup lama, Escape from Reason, bahwa dunia kita itu seperti bangunan dengan 2 lantai. Di lantai atas ada iman, dan di lantai bawah itu ada ilmu pengetahuan. Dan di lantai bawahlah manusia modern itu hidup, the finite world without God. Dunia yang terbatas tanpa Allah. Sehingga pada waktu manusia modern itu mau jadi percaya, mau menjadi Kristen, maka dia harus dipindahkan ke lantai atas. Saudara, ini satu realita yang terjadi hari ini, dan saya harap saudara melalui khotbah ini Anda sebagai seorang Kristen sungguh-sungguh memakai intelek kita, memakai akal budi kita untuk mengasihi Allah kita dengan bertanggung jawab. Karena apa, saudara? Karena itu yang diminta oleh Tuhan Allah kita. Saudara, Richard Dawkins, yang nama lengkapnya adalah Clinton Richard Dawkins, inisialnya itu sama persis dengan Charles Robert Darwin, CRD. Ya, dia seorang profesor biologi emeritus di Oxford University, menantang saudara orang Kristen dengan kalimatnya demikian, bagaimana mungkin seorang itu bisa menjadi seorang ilmuwan dan kemudian menjadi Kristen sekaligus. Tetapi saudara, kalimat ini di-counter oleh banyak sekali saintis-saintis top dunia yang Kristen. Salah satunya Ian Hutchinson, seorang pakar fisika nuklir dari MIT, yang mengatakan justru begini, bagaimana mungkin seorang bisa menjadi seorang ilmuwan dan tidak menjadi Kristen? Saudara, saya tidak akan membahas di sini pandangan yang beraneka ragam tentang penciptaan dunia dan penciptaan manusia. Kapan dunia ini diciptakan, apakah itu diciptakan atau tidak, dan bagaimana caranya, saudara, karena itu terlalu kompleks di dalam format khotbah seperti ini. Tapi saya akan mengajak saudara dari Kejadian 1 melihat beberapa prinsip yang penting. Yang pertama, saudara, Allah ada sebagai pencipta kekal. God exists as the eternal creator. Dan karena itu, saudara, maka ciptaan ini adalah ciptaan yang rasional. Ada hukum alam yang memungkinkan terjadinya sains. Mari kita lihat lagi ayat yang pertama tadi, saudara, dari Kejadian 1. In the beginning God. Pada mulanya Allah. Jadi saudara, ini adalah sebuah klaim kebenaran yang penting sekali memberitahu kepada kita pandangan Alkitab. The biblical worldview starts with God. Pada mulanya Allah. Sementara atheistic worldview begins with the universe. Itu dua pandangan yang sama sekali berbeda. Kemudian dilanjutkan, saudara. In the beginning God created the heavens and the earth. Frase the heavens and the earth itu menunjuk semua hal di dalam dunia materi kita ini. Tetapi dunia materi itu bukan realita yang paling besar, saudara, karena realita yang ultimate, yang paling besar adalah Allah. Itu sebab pertanyaan, kenapa ada sesuatu di dunia ini? Kenapa bisa ada bumi ini? Bukan tidak ada apa-apa, tetapi ada sesuatu. Jawabannya karena Allah. Karena Allah. Dia adalah Allah yang kekal, yang tidak diciptakan lagi. Uncaused cause. Unmovable mover. Bedanya Allah dengan ciptaan itu jelas sekali dalam Kejadian 1 ayat 1. Saudara. Ya, bahwa Allah itu bukan dari tidak ada menjadi ada, tetapi Allah selalu ada dalam kekekalan. Sementara dunia ciptaannya tadinya tidak ada menjadi ada. Saudara, ini satu hal yang kita perlu pikirkan dengan baik, saudara. Karena pada waktu Dawkins bertanya, kalau Allah menciptakan segala sesuatu, lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka Alistair McGrath, seorang biophysicist yang juga seorang teolog, saudara, dia mengatakan bahwa kalau Dawkins menanyakan siapa yang menciptakan Allah, maka pertanyaan itu adalah pertanyaan yang delusional. Maka dia menulis buku mengcounter Dawkins, judulnya The Dawkins Delusion. Karena kalau Allah diciptakan, maka dia tidak lagi bisa menjadi Allah. Itu hanyalah Dawkins Delusion, kata Alistair McGrath. So, di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu, kita juga melihat, saudara, bahwa ketika kitab Kejadian ditulis, ini yang seringkali tidak muncul dan jarang kita pikirkan.
Saudara, Musa itu berhadapan dengan cara pandang yang tidak mengenal Allah, cara pandang orang Babel, cara pandang orang Kanaan, cara pandang orang Mesir. Saudara, pada waktu itu mereka di Mesir menyembah dewa matahari, Ra. Itu sebabnya saudara, penguasa Mesir namanya adalah Pharaoh. Ada kata R-A, saudara di sana. Ya, yang menganggap dirinya saudara adalah titisan dari dewa matahari. Tetapi saudara, dengan kejadian 1, Musa menegaskan, Allah melalui Musa tepatnya menegaskan bahwa kalau Allah adalah yang menulis Alkitab dan juga menciptakan dunia ini, maka pasti akan ada harmoni antara interpretasi yang benar tentang data Alkitab dan interpretasi yang benar tentang data sains. Perhatikan saudara, saya mengatakan interpretasi yang benar. Karena kalau interpretasinya salah, baik Alkitab maupun sains, tidak heran terjadi banyak konflik yang tidak perlu antara sains dan iman Kristen. Nah saudara, kalau kita memahami semua itu, maka implikasinya adalah bahwa saudara, ciptaan Allah ini sangat teratur. Ada hukum alam, ada hukum gravitasi yang Allah ciptakan misalnya. Dan karena semua itu teratur, saudara, maka saintis, ilmuwan itu bisa mengukurnya. Ya saudara, kalau kita tidak tahu apakah besok matahari terbit, kadang enggak gitu, maka saudara, tidak akan ada saintis yang bisa mengobservasi, mengukur, dan mengembangkan observasinya menjadi sebuah teori. Itu sebabnya saudara-saudara, kita punya sains justru karena ada keteraturan di dunia ini. Justru karena ada hukum alam yang setiap hari itu selalu kita nikmati dan kita miliki di dunia ini, saudara. Dan inilah yang gagal dilihat oleh New Atheists, ya, seperti Hitchens, Dawkins, dan Sam Harris. Saudara, bahkan di kalangan kaum ateis sendiri terjadi perdebatan yang sangat besar, saudara. Banyak sekali ateis-ateis yang jauh lebih moderat, itu berbeda dengan Hitchens, Dawkins, dan Harris, saudara. Karena mereka menganggap bahwa ketiga orang ini dan beberapa yang lain itu sangat-sangat tidak bertanggung jawab dalam konsep mereka meremehkan kekristenan. Karena saudara-saudara, mereka tidak bisa menjelaskan bahwa tanpa adanya penjelasan yang seringkali hanya disebut sebagai X factor itu, maka bagaimana mungkin dunia ini bisa ada dengan hukum-hukumnya? Bagaimana mungkin dunia ini bisa ada dan memberikan support kepada kehidupan? Nah saudara, ini yang selalu menjadi perdebatan besar di kalangan kaum ateis sendiri. Saudara, yang menarik, Alistair McGrath yang tadi saya sampaikan, saudara, seorang teolog yang dengan biophysicist role di Oxford, dia mengatakan satu kalimat yang sangat baik, saudara. Satu observasi yang mengatakan bahwa banyak sekali ateis itu, mereka menjadi ateis bukan karena mereka belajar sebuah ilmu lalu kemudian membuang Allah. Tidak. Tapi mereka sudah tidak percaya Allah sejak sebelum mereka belajar ilmu pengetahuan. Mereka sudah tidak percaya Allah karena pengaruh keluarga mereka, karena pengaruh orang-orang di sekitar mereka. Sehingga, kata Alistair McGrath, saudara, banyak koleganya yang ateis itu bukan membawa asumsi mereka tentang Allah kepada sains, ya, tetapi mereka itu memang sudah tidak percaya dari awalnya. Padahal kita melihat dalam Kejadian bahwa sesungguhnya Allah yang memulai pengetahuan, ilmu pengetahuan. Kalau Anda membaca Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19-20, sudah dikatakan di sana bahwa Allah itu meminta Adam untuk memberi nama kepada binatang-binatang yang ia diciptakan. Saudara, memberi nama itu adalah esensi dari sains. Namanya taksonomi. Ya, jadi Adam itu diminta untuk memberikan klasifikasi, ya, sebuah nomenklatur dari binatang-binatang yang banyak sekali itu. Saudara, itu adalah awal dari sains pertama kali di kitab Kejadian.
Dan setelah itu dalam sejarah kita melihat saudara bahwa yang menemukan empirical method, ya, metode empiris itu adalah orang Kristen, saudara, orang yang percaya Tuhan Allah. Roger Bacon, William Ockham, Francis Bacon, saudara. Nama-nama itu adalah nama-nama yang bertanggung jawab kita hari ini bisa memiliki metode empiris. Terus nama-nama lain, Isaac Newton, Michael Faraday, James Clerk Maxwell, itu tokoh-tokoh favorit, heroesnya Einstein, dan mereka semua adalah Kristen. Einstein mungkin tidak, tetapi orang-orang ini yang dia kagumi adalah Kristen. Misalnya saudara, James Clerk Maxwell, itulah seorang elder, seorang penatua di gereja Presbyterian di Church of Scotland. Dan dialah seorang fisikawan yang membawa konsep electricity, magnetism, dan light itu di dalam satu kesatuan dalam ilmu fisika sehingga memajukan bidang tersebut dengan luar biasa. Seorang penatua yang cinta Tuhan, saudara sekalian. Dan universitas yang hari ini kita tahu, kalau sudah tidak tahu sejarah universitas, Anda perlu mendengar ini baik-baik, karena waktu saya pertama kali belasan tahun yang lalu mengetahui fakta ini, saya kaget, saudara, kaget luar biasa. Anda bisa melihat dalam slide yang sebentar lagi akan muncul di Cambridge University Departemen Fisika, saudara. Di pintu masuknya itu ada sebuah inscription dari Mazmur 111 ayat yang kedua di dalam bahasa Latin, Magna opera Domini exquisita in omnes voluntates eius. Saudara, artinya besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Saudara, yang meminta itu ditulis di pintu masuk Departemen Fisika di Cambridge adalah James Maxwell tadi, elder Presbyterian di Church of Scotland. Karena dialah yang kemudian mengatakan, saudara, pada waktu kita belajar fisika, kita sedang melihat betapa besar perbuatan-perbuatan Allah dan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Itu di Cambridge, saudara, di UK. Hari ini tentunya banyak orang tidak lagi peduli. Di Amerika, di Harvard University yang selalu ada di top 5 university in the world, dimulai sudah di tahun 1692 dengan sebuah moto yang bunyinya adalah Veritas Christo et Ecclesia. Artinya kebenaran bagi Kristus dan gerejanya. Maksudnya saudara, Harvard University itu dibangun dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran, belajar kebenaran bagi kemuliaan Kristus dan untuk kemajuan gerejanya. Saudara, amazing bukan? Hari ini itu ditinggalkan oleh manusia. Tidak heran saudara, ada seorang yang bernama Julien Benda kemudian menulis buku di tahun 1930-an saudara di dalam bahasa Prancis, Les Trahisons de Clerc, yang artinya adalah pengkhianatan kaum cendekiawan. Artinya saudara, banyak sekali saintis yang hari ini itu menjadi pelacur karena mereka melacurkan intelektual mereka dan melupakan pencipta mereka. Saudara, itu yang terjadi dengan banyak saintis yang ateis. Karena mereka lupa bahwa Allah adalah Allah pencipta kekal, yang karena ciptaannya itu rasional dan punya hukum-hukum alam, maka semua sains ini dimungkinkan. Tanpa rasional, hukum alam yang rasional itu tidak akan pernah ada sains di dalam dunia ini. Itu poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua adalah bahwa Allah memiliki tujuan dalam penciptaan. God has a purpose in creation. Nah, implikasinya dalam kaitan relasi iman dan ilmu adalah bahwa ada yang disebut sebagai fundamental constants in nature. Ada fine tuning of the universe for life. Saya jelaskan nanti apa yang saya maksudkan, saudara. Di dalam Kejadian pasal yang pertama lagi, kita tahu saudara bahwa bukan hanya kita diberitahu oleh Allah bagaimana dunia ini diciptakan, tetapi mengapa dunia ini diciptakan. Saudara baca ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa the earth was without form and void. Saudara, tidak berbentuk.
Lalu kemudian Allah itu mulai berbicara. Jadi dia mencipta dunia ini dengan bersabda, dengan berfirman. Saudara. And God said, and God said, and God said. Terus berulang-ulang, saudara. Sampai di hari yang ke-6, puncak dari ciptaan Allah itu adalah manusia. Jadi saudara-saudara, Allah dengan kreatif dan secara sekuensial itu menciptakan segala sesuatunya, mempersiapkan saudara untuk apa saudara? Untuk supaya manusia ciptaannya yang paling tinggi itu menikmati semua ciptaan yang lain yang sebelumnya. Jadi planet bumi ini menjadi spesial saudara karena itu diciptakan dengan tujuan khusus, yaitu supaya manusia itu hidup di dalamnya. Saudara, implikasinya ini luar biasa. Karena kita tahu dalam kemajuan ilmu pengetahuan saudara bahwa dunia ini diciptakan, di fine tune oleh Allah sedemikian rupa sehingga bisa ditinggali oleh saudara dan saya. Saya berikan beberapa contoh saudara, bagaimana dunia kita ini diciptakan saudara dengan ukuran yang pas, densitas yang pas, komposisi kimia yang pas, dan balance antara semua faktor yang bermain di dalam alam semesta jagat raya ini, sehingga saudara sekalian sampai ilmuwan sekuler itu mengatakan bahwa planet bumi ini sangat rare, sangat lucky dan sebetulnya dan seterusnya. Padahal saudara ada semua itu yang mengatur dari sisi mass, komposisi planet-planet yang ada di sekitarnya. Saudara, misalnya saya berikan contoh, jarak antara bumi kita dan matahari itu adalah 93 juta miles atau sekitar 149 juta kilometer. Saudara, 149 juta kilometer. Kalau Anda mau tahu berapa lama dari bumi bisa ke matahari, itu naik pesawat NASA ya, yang paling cepat sudah 28.000 km per jam, maka Anda perlu 222 hari untuk bisa mencapai matahari. Dan tentunya nggak ada yang mau karena akan leleh. Tetapi sudah tahu, 149 juta kilometer itu adalah satu jarak yang pas banget yang Allah ciptakan. Supaya apa? Supaya Anda dan saya itu mendapatkan 3 hal, saudara. Kita mendapatkan terang, panas, dan energi dari matahari secara cukup tanpa kita itu mati kepanasan. Jadi itu satu hal yang luar biasa. Jarak antara bumi dan matahari pas banget untuk apa yang kita butuhkan. Saudara, contoh kedua, kosmologis, ahli kosmos itu membuat perhitungan matematika dan mereka itu punya angka-angka yang sangat besar yang mereka sebut sebagai N, ya N huruf besar itu 1 dengan 36 angka 0 di belakangnya, dan juga angka yang disebut sebagai Q 0.000001. Sudah ada 4 0 kemudian 1, ya itu rasio antara dua energi yang fundamental. Saudara, profesor di Cambridge, astronomer yang bernama Martin Rees itu mengatakan saudara bahwa kalau angka-angka yang kecil ini secara poin 0 sedikit saja berubah, maka di dalam dunia ini tidak akan ada bintang, tidak akan ada bumi, tidak akan ada kehidupan. Jadi semuanya Tuhan atur sampai detail sekali, saudara, supaya Anda dan saya tetap memiliki oksigen yang cukup selama kita hidup. Saudara, apakah ini kebetulan? Random chance? Ataukah ada Allah di sana? Itu sebabnya tidak heran saudara kalau para saintis itu semakin belajar, mereka semakin menyadari. Entah saya pakai teleskop atau saya pakai mikroskop, kebalik ya. Mikroskop atau teleskop, maka mereka mengatakan kemuliaan Allah itu nampak dalam ciptaannya.
Tidak heran John Calvin pun pernah menulis bahwa semua ciptaan Allah ini adalah teater dari kemuliaannya. Semua ciptaan ini adalah teater dari kemuliaannya. Experimental Physics Professor di Cambridge Russell Coburn menulis begini, saudara. Semakin kita memahami ilmu pengetahuan, tidak semakin membuat Allah itu kecil, tetapi justru menolong kita untuk melihat bagaimana Dia menciptakan segala sesuatu itu dengan lebih detail. Dan itu sebabnya kita bisa menyanyi, How great thou art. Betapa akbar Engkau ya Allahku. Ketika engkau melihat di dalam satu binatang yang sangat kecil dan Anda perhatikan di bawah teleskop, luar biasa warna dan tekstur dan bentuknya, maka Anda hanya bisa berkata, How great thou art. Saudara, poin saya yang kedua adalah bahwa Allah itu memiliki tujuan dalam penciptaan semua yang Dia ciptakan, saudara. Fundamental constants of nature, fine tuning of the universe, supaya Anda dan saya itu bisa hidup di dunia ini dan menikmati semua ciptaan Allah. Luar biasa, saudara. Poin yang ketiga adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang personal. God is a personal God. And God saw that it was good, katanya. Setiap kali Dia mencipta, saudara, Allah itu mengagumi ciptaannya karena Dia adalah excellent God dan Dia tidak bekerja sembarangan. Semua yang Dia ciptakan itu baik, bahkan amat baik ketika Dia menciptakan manusia. Sehingga Allah itu adalah Allah pribadi, Allah yang memiliki pribadi, saudara. Bukan hanya sebuah kekuatan yang impersonal, ya, itu sebabnya apa yang ditulis oleh penulisnya Star Wars itu sangat salah. May the force be with you. Allah tidak seperti itu, saudara. Tetapi Allah adalah seorang pribadi. Dan Allah tidak sengaja, saudara. Sengaja Allah itu tidak memakai bahasa yang saintifik di dalam Alkitab. Itu sebabnya kitab Kejadian bukan textbook ilmiah. Kitab Kejadian ditulis dengan bahasa populer. Supaya apa? Supaya Allah yang personal itu bisa berbicara kepada sebanyak mungkin manusia. Tanpa manusia itu harus menjadi seorang saintis, harus ambil PhD dulu baru bisa ngerti. Saudara, bayangkan kalau Allah itu memilih menulis kitab Kejadian pasal yang pertama dan kedua tentang penciptaan itu dengan bahasa abad ke-21 yang hanya bisa dimengerti oleh para saintis, saudara. Bayangkan kalau Alkitab kita penuh dengan bahasa-bahasa ilmiah. Jadi misalnya saudara sekalian di dalam Mazmur 139 kita membaca begini. Engkau menenunku dalam kandungan ibuku. Saudara, semua orang bisa ngerti. Anak SD, ya. Orang-orang yang tidak pernah sekolah ngerti, saudara. Allah menenun aku dalam kandungan ibuku. Tapi coba kalau bahasanya seperti ini. Engkau membuat 37,2 triliun cells dalam tubuhku dengan double helix struktur. Masing-masing dengan deoksiribonukleik acid atau DNA yang berbeda-beda. Sehingga keseluruhannya membentuk human genome yang membedakan aku secara genetik dari setiap orang di dunia ini. Jadi kompleks, bukan? Apa DNA itu? Apa double helix structure itu? Gak ada yang ngerti, saudara. Tapi pada waktu pemazmur menulis, engkau menenunku dalam kandungan ibuku. Semua orang yang ngerti, saudara. Contoh kedua, Mazmur 113, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Semua orang ngerti, saudara. Karena mereka ngelihat ini bahasa fenomenologi. Dari pagi itu ada matahari terbit, lalu sore itu matahari terbenam. Padahal sebetulnya secara saintifik, saudara, yang terjadi itu adalah bahwa matahari itu kelihatannya aja terbit kemudian terbenam. Padahal yang terjadi adalah kita yang di bumi ini yang memutari matahari. Ya, tapi kalau bahasanya teknikal seperti itu nggak ada orangnya akan ngerti, saudara. Itu sebabnya Anda pun sebagai orang tua, pada waktu Anda itu menidurkan anak Anda di malam hari, ya, Anda tidak kemudian mengatakan bahwa saya adalah mammal gitu ya, yang kemudian menidurkan anak saya
yang memiliki gene yang sama karena kombinasi DNA-nya dengan progenitor yang lain, tetapi kita cuma bilang mama atau papa itu sayang sama kamu karena mama dan papa itu dititipkan kamu oleh Allah. Itu bahasa yang anak-anak kita ngerti. Itu sebabnya Allah pun memakai bahasa yang kita ngerti, saudara. Itu sebabnya John Calvin menulis begini, saudara. Roh Kudus tidak punya keinginan untuk orang Kristen, umat Allah itu belajar astronomi. Itu sebab ketika dia menyuruh Allah untuk membuat kitab Kejadian dan semua kitab-kitab para nabi, dia meminta mereka untuk memakai bahasa yang populer. Roh Kudus mendingan bicara secara childish, ya, kekanak-kanakan tetapi bisa dimengerti daripada yang ilmiah tapi tidak ada yang ngerti. 1000 tahun sebelum John Calvin, Bapak Agustinus juga menulis hal yang sama, saudara. Kita membaca di dalam Injil, kata Agustin, di dalam kitab-kitab Injil bahwa Yesus Kristus tidak mengirimkan rohnya yang kudus untuk mengajari engkau tentang bulan dan bintang. Tetapi dia meminta engkau menjadi orang Kristen, bukan menjadi ahli matematika. Itu sebabnya saudara, satu hal yang luar biasa, kalau kita mengenal Allah yang personal, dia itu ingin mengenal Anda dan saya. Dan kita diciptakan terakhir, saudara. Kita diciptakan dalam rupa dan gambarnya. Saudara perhatikan kalau langit-langit yang penuh bertaburan bintang itu menyatakan kemuliaan Allah. Saudara tahu bedanya kita dengan langit yang luar biasa indah di waktu malam itu. Mereka tidak diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Tetapi Anda diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Itu sebab Anda unik. Itu sebab Anda berharga. Galaksi tata surya Bima Sakti ini luar biasa besar, saudara, dibandingkan dengan kita yang sangat kecil. Tetapi Anda dan saya itu jauh lebih berharga di mata Allah karena kita diciptakan di dalam rupa dan gambarnya. Saudara, galaksi tata surya kita ini tidak pernah tahu bahwa kita ada. Tetapi kita yang kecil ini bisa tahu mereka ada. Kenapa? Karena Anda dan saya diciptakan oleh personal God yang mau kita mempelajari tentang karya ciptaannya dan mengenal dia juga secara pribadi. Saudara, poin saya yang terakhir adalah apa kaitan topik hari ini dengan Injil Kristus Yesus? Karena saudara, semua khotbah itu harus menunjuk kepada Kristus Yesus, karena tanpa itu Anda dan saya cuman hanya belajar sebuah informasi yang baru atau tentang moralitas yang tidak membuat kita lebih percaya dan mengasihi Kristus Yesus. Saudara, mari kita membaca Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, karena ini yang menjadi relasi antara apa yang kita bahas hari ini dengan Kristus Yesus, dengan Injilnya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, pada waktu Yohanes menulis kata pada mulanya adalah firman, kata firman itu adalah kata logos yang dipakai. Dan itu adalah salah satu dari banyak nama Yesus yang ada di Alkitab kita. Ya, misalnya the Son of God, the Son of Man, anak manusia. Ya, Kristus itu sendiri adalah nama Yesus. Nah, ini adalah logos, saudara. Dan logos itu punya arti yang luas sekali. Ya, misalnya waktu kita belajar biologi, itu kita belajar a word about living things, biologos. Pada waktu kita belajar teologi atau theologos, it's a word about God. Nah, saudara, di dalam ancient Greek, di dalam Yunani kuno, maka saudara kata logos ini mengacu kepada sebuah realita yang besar. Realita yang akhir, yang final, saudara, yang memberikan makna dan arti dari hidup ini.
Dan logos ini sesuatu yang tidak personal, saudara. Sesuatu yang selalu dicari-cari oleh orang Yunani untuk mereka bisa memahami untuk apa mereka hidup dan apa arti hidup ini. Dan saudara, pada waktu Yohanes menulis kitab Yohanes 1 ini, ada satu hal yang sangat menarik karena mereka yang memahaminya pada waktu itu akan teringat kepada Kejadian 1 ayat yang pertama. Ya, tentunya Yohanes digerakkan oleh Allah Roh Kudus yang berkata mirip sekali dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, jadi jelas sekali relasinya di sana. In the beginning, itu adalah satu trademark dari Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1. Dan bukan hanya sampai di sana saja, saudara. Kalau kita membaca di kitab Kejadian, saudara, yang menarik, saudara, di ayat pasal pertama ayat yang ke-26 dikatakan di sana, baiklah kita menjadikan. Jadi saudara, ada petunjuk, ada hints bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya itu muncul dalam Kejadian pasal yang pertama. Tahunya dari mana? Yang pertama tentu ada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, itu jelas. Kemudian ada roh yang melayang-layang, itu ayat yang kedua muncul. Nah, saudara, pada waktu dikatakan Allah itu berkata, ya, and God said, saudara, Allah berkata. Saudara, perkataan ini adalah logos. Perkataan ini adalah yang kemudian ditulis oleh Yohanes, Yesus sendiri. Sehingga jelas, saudara, ketiga pribadi Allah Tritunggal itu muncul dalam kitab Kejadian. Dan sekarang ditegaskan oleh Yohanes bahwa Yesus itu sudah ada sejak semula dan dia bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus menciptakan dunia yang kita tinggali ini. Itu sebab, saudara-saudara, kita juga tahu bahwa Yesus yang menciptakan dunia ini juga bukan pribadi yang impersonal, tetapi pribadi yang personal, personal being. Kenapa? Karena kalau Anda membaca Yohanes 1 ayat 11 dan 12 katakan ayat yang menurut saya salah satu ayat yang paling menyedihkan hati kita sebagai orang percaya. Kan dikatakan di sana, dia datang kepada dunia milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya itu tidak mengenal dia, menolak dia, tidak menerima dia. Jadi saudara, ada sesuatu yang personal ketika pencipta datang untuk melihat ciptaannya. Ciptaannya itu menolak penciptanya. Saudara, bukan hanya itu, saudara, tetapi dikatakan di sana dia sudah datang. Ayat 14 Yohanes pasal pertama mengatakan firman itu sekarang telah menjadi manusia dan berkemah di antara kita, bertabernakel di antara kita. Nah, saudara, jadi kita tahu jelas bahwa kisah penciptaan itu sudah menunjuk kepada Kristus Yesus di dalam artian bahwa semakin kita mengenal Yesus Kristus, semakin kita tahu apa yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 15 bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dan lebih utama daripada segala yang diciptakan. Dan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Saudara, perhatikan itu. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara, ciptaan ini Tuhan ciptakan, saudara. Memang Dia ciptakan untuk mempersiapkan kita bisa hidup dalam dunia ini, tetapi tujuan akhirnya adalah supaya kita mengenal Kristus Yesus yang untuknya segala sesuatu diciptakan, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, dan di dalam Dia, saudara, segala sesuatu diciptakan. Saudara, saya ingin menutup ini, saudara, dengan sebuah kesaksian yang ditulis oleh Francis Collins. Dia adalah
former director dari Human Genome Project yang menyelidiki DNA manusia. Orangnya sangat pintar dan sekarang menjadi kepala dari National Institute of Health di Amerika. Dan dia menulis buku The Language of God yang diterbitkan persis sama dengan Dawkins God's Delusion, tahun yang sama. Saudara, dia menulis dalam buku itu kisah pertobatannya. Dia tumbuh besar di keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Dia pada waktu itu mengatakan bahwa agama itu tidak relevan bagi dia. Lalu dia masuk ke Yale sebagai graduate student dan dia pindah dari agnostik menjadi ateis, saudara, karena dia berasumsi bahwa Allah itu tidak mungkin bisa dikenali secara rasional. Saudara, pada waktu dia menjadi dokter, saudara, dan dia ketemu dengan orang-orang yang menderita di sana. Ada seorang ibu yang satu kali menceritakan, saudara, bahwa dia memiliki iman di dalam Kristus yang memberikan pada dia pengharapan meskipun ada penderitaan yang berat yang dia alami. Lalu perempuan ini bertanya kepada Collins, apa yang kau percaya? Dokter, apa yang kau percaya? Lalu Collins menulis begini, I felt my face flush. Aku merasa mukaku merah karena aku tidak bisa menjawabnya. Lalu aku cuma bisa bilang, I'm not really sure. Aku tidak yakin. Dan di dalam kegelisahannya itu, Collins kemudian menyadari bahwa dia tidak pernah sungguh-sungguh memikirkan bukti-bukti keberadaan Allah. Dan pertanyaan yang simple dari wanita ini membuat dia itu ada di dalam sebuah perjalanan iman yang kemudian menggumuli tentang keberadaan Allah sampai pada akhirnya dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan kesimpulan dia adalah the God of the Bible is also the God of the genome. Dia sekarang bisa memberikan satu kalimat, saudara, yang memungkinkan dia untuk menjadi saintis yang Kristen. Karena dia menemukan bahwa Allah di dalam Alkitab, Allah yang dia kenal dalam Kristus Yesus adalah Allah atas seluruh DNA tubuh kita. Saudara, Anda bukan hanya molekul dan atom dan sel, saudara, tetapi Anda diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah, dan Allah yang menciptamu ingin kau mengenal Dia secara pribadi dalam Kristus Yesus. Maukah Anda hari ini datang kepadanya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, bahkan kami sebetulnya ya Tuhan bukan hanya sel, atom, dan molekul, tapi kami hanya debu. Itu yang kau katakan pada kami. Kami berasal dari debu tanah. Tetapi ya Tuhan, kami bukan hanya sembarang debu tanah karena kami diberikan nafas oleh Tuhan. Itu sebab kami berharga di mata Tuhan karena kami diciptakan dalam rupa dan gambar-Mu. Ampuni kami kalau selama ini ya Tuhan, kami telah lari daripadamu, dan biarlah kami kembali hari ini. Biarlah kami ya Tuhan berani untuk memikirkan tentang Tuhan di dalam keilmuan kami masing-masing. Biarlah semakin kami belajar disiplin ilmu kami, semakin kami mengagumi betapa besar perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Anda akan mengikuti pengumuman dari slide yang sebentar lagi Anda akan lihat bersama-sama. Mari kita terus mengingat satu sama lain di dalam masa lockdown ini sebelum kita bisa bertemu lagi secara face to face dalam ibadah gereja. Dan semoga itu tidak terlalu lama. Dan saya sendiri berharap saudara agar Christmas service kita bisa kembali ke gereja. Tapi kita lihat saudara apa yang nanti kita akan hadapi bersama. Mari kita persiapkan diri untuk doa pengutusan dan berkat. Jemaat sekalian, jadilah saksi Kristus dimanapun kau berada. Pada waktu engkau belajar sebuah ilmu, jadikan itu sebagai sarana untuk engkau lebih mengasihi Kristus melalui bidang keilmuanmu. Dan terimalah berkatnya. Engkau telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kiranya engkau senantiasa dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan.
yang sesungguhnya. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Thou